Bismillah walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat dan dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Ya, jangankan Anda, Pak, ketua Nahdlatul Ulama pun, ketua NU-mu tuh loh, gak ada yang tahu. Saya tanya, arti Injil apa, Pak? Itu saya tidak pelajari, Bu, di sekolah. Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih nenen berusia 40 hari. Surah 19 ayat 30. Loh, itu bukan Injil. Coba Anda tanya Pak Erben. Pak Erben. Tanya lagi. Ya, izin bertanya. Ya, silakan. Ya, saya minta dijelaskan apa makna dari surat Wahyu 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. Bisa dijelaskan? Wahyu 20 ayat 12 ya. Kita baca dulu. Iya, Pak. Wahyu 20 ayat 12. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, ini hukuman yang terakhir ya. Kita baca dulu keseluruhan ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atas tahta, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi ada dua bentuk penghakiman di sini. Yang pertama, orang yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan itu dihakimi untuk menentukan pahala mereka di surga. Pahala ya. Tetapi mereka yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan itu, mereka dihakimi untuk dan dilemparkan ke dalam lautan api, kematian yang kedua. Jadi orang-orang yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan tidak turut serta mati kedua, tetapi mereka hidup selama-lamanya. Makanya dari sinilah orang Kristen percaya, orang yang mati dalam Kristus mengalami dua kali kehidupan, satu kali kematian. Tetapi orang yang tidak ada di dalam Yesus Kristus mengalami kehidupan satu kali, kematian dua kali. Apa itu kehidupan satu kali? Dia hanya hidup ketika dilahirkan ibunya, sampai besar dia mati, dan nanti pun dia dibangkitkan untuk mati selama-lamanya. Kemudian orang yang ada di dalam Kristus, dia mengalami kematian satu kali, tetapi dia mengalami kehidupan dua kali. Apa itu kematian kehidupan dua kali? Ketika dilahirkan ibunya, dia mati. Kemudian Kristus datang, dia dibangkitkan untuk hidup kekal bersama dengan Kristus di Yerusalem baru. Oke? Itu penjelasannya, bro. Oke, jadi tinggal dipilih, mau lahir, mau hidup satu kali, mati dua kali, atau mau hidup dua kali, mati satu kali. Tinggal pilih aja. Ya, enggak, kesimpulannya. Kau bertanya, kau menyimpulkan gimana sih? Enggak, yang saya baca di ayat ini, tetap dihakimi berdasarkan perbuatannya masing-masing, begitu ya? Dihakimi, orang saleh, orang benar, dihakimi untuk menentukan pahala. Upah, karena di surga itu ada mahkotanya. Ada upah kita di surga. Jadi berbuat baik bukan masuk surga. Berbuat baik untuk mendapatkan pahala di surga, bukan masuk surga. Beda ya? Oh gitu. Nah, kalau untuk masuk surga, hanya ada di dalam Kristus Yesus. Terus kita berbuat baik apa? Untuk menunjukkan kualitas hidup kita Kristen di dunia ini menjadi berkat bagi orang lain, dan nanti ketika kita mati,
masuk surga mendapat pahala. Bukan seperti orang lain mendapat paha 72 bidadari. Aduh. Terus Ibu Sophie ini apakah- kalau udah disentil-sentil gini langsung keluar nanti semua. Apakah berarti di ini ya, di semua manusia nanti dibangkitkan ya? Semua manusia dibangkitkan, tetapi orang benar di dalam Kristus dibangkitkan mendapat pahala sesuai dengan kebaikannya di surga. Tetapi orang fasik mendapatkan penghukuman di kematian kedua, di neraka atau keterpisahan dari Itu Allah. ada selamanya. suratnya di Al-Quran Al-Araf ayat 25 di Ya, sanalah itu kan kamu dihidupkan, mirip dimatikan, konsep Islam ini dibangkitkan. Mana mirip Ada konsep itu Islam? Adam Kalau setelah Islam, turun ke bumi. Maryam 71, dengerin. Kalau di Yang Islam mana? Maryam Itu ada 71 cerita wajib tentang Fir'aun mendatangi dan neraka, Musa. tapi orang-orang saleh Itu kan begitu. dikeluarkan lebih cepat darinya. Gimana sih? Coba jelasin. Fir'aun dan Musa versi apa? Ibrahim ke Namrud apa versinya gitu. Jadi biar Oke. jelas tolong. Sudah dipaham ya? Beda dengan Islam ya. Tuhan Maryam dulu yang 7172 mengatakan dikatakan Fir'aun. mendatangi neraka dan Itu itu main satu peran kemestian. setan, tahu nggak? Kemudian orang-orang saleh dari Itu dalamnya nyembah dikeluarkan Adam lebih nggak cepat. mau. Jadi Ya, kamu terus? tuh pada meranin peran Itu setan, kalian. setan aja nggak mau nyembah Kalau di lagi Kristen Adam. beda. Satu-satu Ya, lah. nggak bisa beda. Ibu ini bilang apa sih? Ini cuma satu. Apa yang mau beda? Tahu nih si Andriati ini. Satu-satu Bu Adriati ya, supaya enak diskusi kita ya Bu Adriati. Kalau Ibu Adriati mau ngotot-ngototan, nanti kita buka diskusi nanti berdua sama nanti mau tanya, jawab, Ibu menanggapi. Ini teman-teman yang lain juga menunggu ya Bu Adriati. Tunggu habis saya Bu, habis saya nggak lama Ya, lagi. etikanya dipakai ya Bu Adriati. Jangan perlihatkan seperti apa sifat tentang pengajaran Ibu Hati ya. Oke, silakan. Ya. Ini yang saya katakan mirip gitu konsepnya karena masih dibuka dulu kitab perbuatan, kitab kehidupannya yang baik masuk surga, yang buruk dilempar ke laut gitu ya. Oh ini saya jelaskan berarti ya. Ini saya pakai gambar ini jadinya ini. Saya pakai gambar. Bro nggak nanggap kalau nggak pakai gambar. Jadi harus pakai gambar ini. Ini disimak baik-baik ya. Ini perhatikan. Aduh, kameranya terbalik. Syukur sudah ditutup. Jadi gini ya bro, perhatikan. Manusia mati. Maka ada dua tempatnya. Ada namanya Firdaus, ada namanya Abisos, Hades. Oke? Abisos ini Banyak tempat Gehenna orang-orang apa? fasik. Ya Gehenna sama aja. Ya, semua disebut juga Hades itu, Ah. dua-duanya. Oke, ini namanya orang fasik. Orang tidak percaya Yesus. Ini orang percaya. Oke, di sini ya. Saat Kristus datang kali yang kedua nanti, ini dibangkitkan. Yang ada di Gehenna Abisos, apa ini? Ini dimasukkan ke neraka. Tetapi orang yang ada di Firdaus ini dibangkitkan untuk masuk Yerusalem baru, atau kita sebut bahasa sederhana surga. Yerusalem baru ya, langit yang baru dan bumi yang baru. Surganya manusia. Oke? Tetapi ketika mereka di sini ini diadili untuk apa? Menentukan mahkota, pahala, mahkota. Mahkota di surga atau pahala. Di situ. Jadi orang ini bukan berbuat baik bukan untuk masuk Firdaus, tapi berbuat baik untuk mendapat mahkota di surga. Karena untuk masuk surga, Firdaus itu hanya melalui Yesus. Yesus. Paham, Pak? Iya, ya, paham. Nah, itu. Karena kalau bro katakan, jadi ini diadili untuk dibinasakan di neraka. Kalau sekali masuk Gehenna, Abisos atau apa ini pun namanya, sekali masuk ke sini, tidak ada peluang masuk ke Firdaus. Langsung dia masuk neraka. Jadi di Kristen itu tidak ada Maryam 71 mendatangi neraka, orang saleh, dia lebih sebentar di sini, kemudian dicuci, masuk surga, nggak bisa. Oke? Penjelasan saya praktis toh ini. Praktis. Kalau kita bisa Oke. mencuci, sebentar saya tambahin ya. Kalau kita bisa mencuci dosa kita sendiri di neraka, maka kita cuma kuat-kuatan aja. Tinggal berapa lama dosa kita dibanding di neraka, pasti semua nanti ujung-ujungnya masuk surga. Kenapa? Sudah dicuci kok dosanya. Betul nggak? Ya itu di Islam begitu. Iya, maksud saya, Di- kalau Anda bisa mencuci Disitulah Anda maha sendiri- adilnya. Bukan, kalau Anda bisa mencuci dosa Anda sendiri, berarti tidak ada orang yang masuk neraka, Pak. Kekal, semuanya pasti masuk surga. Tinggal kuat-kuat tahan panas aja kalian. Berapa lama di neraka? Enggak, yang kekal di neraka itu yang tidak beriman. Kan sudah dicuci dosanya, Pak. Kan Anda kan konsepnya kan dicuci dosanya sendiri di neraka. Kalau kami tidak ada.
Orang mati yang percaya itu masuk Firdaus, bukan masuk Gehenna. Ya begini, yang beriman dan banyak dosanya, itulah yang dicuci dulu di neraka. Setelah terhapus dosanya, setelah dibayar, ya kasarnya dibayar lah. Apa yang beriman dan apa? Coba jelaskan sekali lagi. Orang yang beriman dan berdosa, artinya begini, lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Iya. Enggak, Maryam 71 kan jelas Pak, Bapak harus masuk neraka dulu. Iya, itu orang yang beriman tapi kerjanya berzina. Iya, kalau di kita enggak Pak, kerjanya itu kabar mabuk. buruk. Itu namanya kabar buruk. Itulah kabar buruk sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Kita itu sudah menerima kabar buruk. Kabar buruk itu bukan nanti kita bakal masuk neraka. Enggak, sudah Pak. Bersamaan dengan jatuhnya Adam tadi loh saya jelaskan. Penghukuman Allah itu sudah dijatuhkan di Taman di Eden, bukan nanti pada waktu hari kiamat. Makanya kita semua harus mati. Penghakiman terakhir tadi itu. Enggak, saya tanya Pak, kenapa manusia harus mati? Ya kembali kepada Sang Pencipta. Enggak, Alkitab mengatakan Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Karena semua manusia telah berdosa, maka kita semua upahnya mati. Dan setelah mati harus masuk neraka, karena kita terpisah dari Allah, kita berbuat dosa. Itu sebabnya Tuhan memberikan Injil atau kabar baik. Kenapa ada kabar baik? Karena ada kabar buruk tadi loh Pak, Maryam 71. Karena ada kabar buruk itulah bersama dengan dosa manusia pertama, maka dosa masuk ke dalam dunia, kematian menjalar kepada kita semua, ada kutuk, sakit, penyakit, penderitaan, kemiskinan, keteranjangan, ketakutan, keterpisahan dari Allah. Maka Tuhan yang memberikan kita Injil atau kabar baik. Apa kabar baiknya? Nanti akan datang seorang penebus yang akan meremukkan kuasa dosa dan kematian. Enggak, ini kan Yesus itulah sang Injil itu Pak. Gimana sih Bapak ini? Bapak tahu nggak arti Injil itu apa? Santai aja. Enggak, Bapak tahu nggak arti itu kan iman saudari kan begitu ya. Itu terserah. Bukan. Saya tanya, Bapak harus percaya kepada Injil. Arti kata Injil itu apa Pak? Kalau Injil menurut saya dalam Islam, saya nggak tahu kalau dalam arti bahasa. Tapi setahu saya itu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa. Itu dalam Islam. Saya kasih 1 miliar kalau Bapak tahu. Kenapa? Karena Ustadz ulama Bapak aja, ketua loh, Nahdlatul Ulama aja nggak tahu Pak. Saya tanya tentang arti kata Injil. Ketua ulama Syiah saya tanya Injil artinya nggak tahu. Itu saya tidak pelajari Bu di sekolah saya. Ya. Injil itu artinya Evangelion kabar baik Pak. Kenapa artinya kabar baik? Karena ada kabar buruk. Apa kabar buruknya itu tadi loh Maryam 71. Bersamaan dengan jatuhnya manusia pertama Adam, maka dosa masuk ke dalam dunia, dikatakan Alkitab, dan kematian menjalar kepada kita semua. Ada kutuk, sakit, penyakit, ketelanjangan, keterpisahan dari Allah, kemiskinan, ketakutan. Mana yang duluan? Oleh Yesus. Duluan mana Injil sama Maryam itu? Duluan mana? Duluan mana Injil sama Maryam, surat Maryam itu? Saya mengutip Maryam itu karena itu kepercayaan Bapak. Ngerti nggak Pak? Nggak bisa dong, kecuali kalau Maryam yang duluan, baru bisa dikatakan karena Maryam itu. Loh, Pak. Di dalam Alkitab, semua orang itu sudah mati sejak zaman Adam. Ngerti nggak Pak? Nggak ada satupun manusia yang tidak mati sejak zaman Adam. Ngerti nggak Bapak ini? Kenapa manusia mati? Alkitab menjelaskan kenapa semua anak-anak Adam ini harus mati. Karena manusia pertama sudah berdosa Pak. Dengan pemberontakan manusia pertama, Roma 6 ayat 23 berkata, dosa masuk ke dalam dunia dan kematian menjalar kepada kita semua. Dan setelah mati dikatakan kita semua harus masuk neraka. Kita semua terhilang. Kenapa terhilang? Karena upah dosa maut. Kalau Bapak tuh nggak tahu, saya tanya. Kata mati itu apa sih dalam konsepnya saudari? Saya kasih 1 miliar kalau ada orang Islam yang bisa menjelaskan kepada saya kenapa manusia itu mati. Serius, Ustadz Anda aja. Arti mati itu apa? Gitu? Ustadz Anda, ulamamu tuh loh Pak, Karena Adam di surga. Ulama Nahdlatul Adam diusir dari surga itu, hidup di bumi, bukan mati di bumi. Jadi arti mati itu dalam Kristen apa tuh? Alkitab jelas kenapa manusia harus mati. Karena kita semua jatuh di dalam dosa, karena dosa Adam manusia yang pertama itu. Jelas Pak, kita mati bukan karena sudah waktunya mati, atau kita waktunya menghadap Allah. Enggak, manusia itu nanti akan dibangkitkan lagi tubuhnya Pak, mengenakan tubuh kemuliaan. Dan manusia tidak diciptakan untuk menghuni sorga. Bapak baca kitab Wahyu, manusia nanti diciptakan untuk menghuni bumi yang baru. Makanya kita ini nanti kita bukan dalam bentuk roh, kemudian kita masuk surga, masuk Firdaus. Enggak. Surga itu bukan tujuan orang Kristen. Saya tekankan ya. Di dalam Alkitab manusia bukan diciptakan untuk menghuni surga. Manusia diciptakan untuk menghuni bumi. Makanya kita harus menunggu sampai kebangkitan badan supaya roh yang nanti nunggu di Firdaus, roh kita nunggu di Firdaus disatukan dengan tubuh kita dan kita nanti nggak di surga, Pak. Bapak baca Wahyu 5 ayat 10. Kita di bumi yang baru, bukan di surga. Itu konsep yang Anda nggak ketahui. Ya jangankan Anda Pak, ketua Nahdlatul Ulama pun ketua NU-mu tuh loh, nggak ada yang tahu. Saya tanya. Arti Injil apa Pak? Itu saya tidak pelajari Bu di sekolah. Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih nenen berusia 40 hari. Surah 19 ayat 30. Loh itu bukan Injil. Coba Anda tanya Pak Erben. Pak Erben, apakah menurut orang Kristen Injil adalah kitab yang diberikan kepada Yesus ketika Yesus berusia 40 hari dan masih nenen? Gini. Enggak, saya tanya Pak Erben. Pak Erben, apakah Injil adalah sebuah kitab Pak Erben? Mana Pak Erben tidur? Injil itu bukan kitab Pak di dalam Alkitab kita. Injil itu adalah kabar baik yang sudah diberitakan oleh para nabi.
yaitu janji mengenai kedatangan Sang Goel atau Mesias. Nggak pernah sebuah kitab. Yesus itulah Injil itu. Makanya kalau Bapak baca di dalam Alkitab kita, Injil menurut tulisan Matius. Siapa Injil? Yesus. Yesus itulah sang kabar baik itu, Pak. Gimana sih, Bapak? Injil itu bukan sebuah kitab, tapi seorang yang dikabari apa gitu? pesanan. Nggak pernah ada orang Kristen mikir Injil itu kitab. Matius, Selama Markus, hidupnya Lukas, Yesus, Yohanes, yang dikabarkan Matius, Markus, apa? Lukas, Yohanes itu disebut kitab memoir para rasul, yaitu kitab ingat-ingatan para rasul tentang kehidupan sang Injil atau sang firman hidup. Itu, Pak. Nggak pernah Injil itu sebuah buku. Ya itu kan imannya masing-masing lah ya. Karena dalam Islam juga nggak pernah ada begini. Injil itu turun sebuah buku, nggak ada, Pak. Nggak ada Begini. kitab namanya Injil. dalam, Matius, dalam, Markus, dalam Lukas, Quran Yohanes itu menulis itu, tentang sang Injil, ngerti ya, Pak? dalam, Makanya dalam dikatakan Quran itu Injil dikatakan, atau firman hidup menurut tulisan Matius. Siapa Injil? dalam Quran Yesus. dikatakan Mereka menulis tentang ahli sang kitab Injil. Mereka dari menulis ya- tentang biografi, kehidupan, dan perkataan Yesus. dengar Jadi dulu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menulis tentang kehidupan sang Injil, Pak. Siapa Injil? Yesus, Pak. Nggak ada Ya, Yesus itu menulis terserah. kitab atau buku dari waktu bayi. Terserah itu iman Anda. Saya cuma mau Nggak ada, itu bilang kitab dongeng, bohongan. bahwa Nggak pernah Al-Quran ada namanya itu bayi diberikan kitab. menyempurnakan kitab-kitab terdahulu dari ahli Taurat dan Ada kitab. Injil Saya tanya, Injil bayi Isa sekarang Ya, disimpan di mana? dari Yahudi dan Nasrani. Saya Nah, tanya, Pak. Anda Injil Nasrani bayi atau Isa bukan? yang diberikan ketika Saya tanya Isa dulu. berusia 40 hari masih nenen di mana sekarang? Anda Nasrani atau bukan? Saya tanya dulu. Saya tanya, Oh ya, Injil bayi Yahudi Isa kan jelas itu, bukan. Injil bayi Isa yang di surah 19 ayat 30 diberikan kepada Isa ketika dia berumur 40 hari masih nenen, masih netek, belum punya gigi. Sekarang Injilnya bayi Isa disimpan di mana? Nggak tahu saya. Ya sudah, makanya kamu ngikuti cerita dongeng sih. Ya nggak Ya. apa-apa. Kalau Jangan menurut ikuti cerita Anda- dongeng. Makanya kalau saya menurut Anda itu tanya salah dongeng, satu, itu nggak saya apa-apa. kasih 1 miliar nih loh kalau ada orang muslim yang tahu arti Injil. Pasti Karena jawabnya kita itu kitab berpegang yang pada diberikan Quran. kepada Nabi Isa. Mereka Yang nggak ada yang diturunkan tahu kepada- arti Injil. diturunkan kepada Yahudi Taurat dan aja orang Nasrani. muslim nggak ada yang tahu kok. Nah, Terus saya Kristen ini tanya sama siapa? gurumu tuh loh. Saya tanya sama ulamamu tuh loh, Pak, arti Taurat itu apa? Apakah Taurat dan Injil dan Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah? Oh iya. Siapa yang memberikan nama Taurat, Zabur, dan Injil? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya, Pak, arti kata Taurat apa, Pak? Itu tidak saya pelajari, Bu. Arti kata Injil apa, Pak? Itu tidak saya pelajari, Bu. Ya, Coba Bapak memang belajar aja di kelas saya, Pak. Dari Quran itu Bapak bukan Sejauh buku, Irak. bukan buku sejarah. Loh, bukan arti, saya tanya. Misalnya nih loh, Pak, Anda itu tahu arti kata Quran, artinya bacaan. Anda tahu arti nama Muhammad, artinya yang terpuji. Kenapa perlu tahu? Ya perlu, itu sangat penting. Dari dalam Quranmu saya bisa membuktikan bahwa para nabi tidak pernah menyembah Tuhan yang bernama Allah. Para nabi Iya, tidak pernah, Pak, menyembah ada Tuhan masing-masing namanya Allah nabi Subhanahu wa Ta'ala. menyampaikan wahyu berdasarkan bahasanya masing-masing. Enggak, Pak. Bapak itu tidak tahu arti Injil. Sudah saya kasih tahu kok. Injil itu sebuah kitab yang diberikan kepada Isa. Gimana sih Beda Bapak dengan ini? Kristen. Enggak beda, Pak. Injil yang kalian Beda maksud itu lah. adalah Injilnya yang kami pegang Para nabi sekarang nggak pernah Tapi ada itu menyembah salah manusia, kaprah. mengajarkan menyembah manusia Ya. nggak ada. Injil adalah kitab yang diberikan ketika Yesus masih bayi. Diberikan Lagi pula orang Yahudi nggak ada yang namanya Yesus. bahasa Arab Yang melapang berakhiran us itu nggak ada. Orang Yahudi berakhiran us. sudah bilang ya, surat Maryam 30 bunyinya. Kalau Anda bisa bahasa Arab, di sini dituliskan sebetulnya Alkitabah. Ya, Harusnya cerdas lah. Adam dan Isa itu penciptaannya sama, ayam dan telur. Injil itu dalam Ayam dan kurung. telur itu penciptaan Ya. Adam dan Isa seperti itu. Kalau kita cerdas, Allah menciptakan Adam dan Isa itu versinya seperti ayam dan telur. Kita selesaikan Itu. satu-satu. Bu bilang cerdas, saya Jadi tanya dia ada nggak terbuka seorang nih. muslim yang cerdas? Ada nggak orang muslim? Ada gak orang-orang cerdas yang gitu? percaya ada bayi Anda di sekitar? itu harusnya gini. saya Allah tanya, ciptain saya tanya. Adam tanpa bayi. Anda ya kan? buktikan. Nah jadilah Jangan ke diciptain Isa dulu. Isa. Saya Betul-betul tanya, gitu. bisa Jadi dibuktikan otak Injil bayi Anda Isa nggak? cerdas. Injil Kasihan bayi Isa banget ya. sekarang disimpan di mana Injilnya? Injil bayi Isa. Tiga makhluk yang diciptain Allah itu Injil bayi malaikat Isa. kan? Dari sini namanya Injil Jibril, bayi Isa bukan sekarang Gabriel. disimpan di mana? Injil bayi Isa sekarang disimpan Malaikat di mana? aja punya salawat. Salawat Jibril. Sebutnya aja salawat Jangan Muhammad. sholawat, Bu. Allahmu aja berdoa, Bu, untuk Muhammad. Allahmu aja Iya, sumpah memang. sama Muhammad. Allah Memang. dan malaikatnya Yusha. Nggak masalah dong. Tunggu tuh. Allah aja Tuh Talita tuh, nama- kasih kesempatan, Iya, kasih karena kesempatan dia Talita tuh. Muhammad. Allahmu aja nungging sama Karena ada Allahmu. Isa. Allahmu aja Isa sholawat Al-Masih sama itu pengurapan. Kalau Allah. sebut Talita, kasih kesempatan dulu, aduh. Dukun atau tabib. Nih diulang. Jangankan malaikat, Allahmu aja yusaluna. Awat kepada nabimu. Oke. Tenang. Tarik nafas. Ibu Andriani, tarik nafas. Buang nafas. Buangnya dari mulut, jangan mulut bawah, repot. Apa Pak Talitakum mau disampaikan, Pak Talitakum? Saya mau tampilkan yang dikatakan Bu Sofi, surat Maryam 30 dan dalam kurung Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku. Di sini perhatikan di sini ajaibnya, kitab. Kalau bahasa Arabnya Alkitab, ya, tetapi dalam kurung Injil.
Ya. Nah, silakan Anda mencari apa arti dalam kurung, apakah dalam kurung itu sudah ditafsirkan. Apakah bahasa Arabnya Injil, ya, itu sama Itu dengan merujuk kepada Nabi Isa. Nah, Yang- makanya itu merujuk belajar. itu merujuk kepada apa yang diterima oleh Nabi Isa. Jadi di sini Gitu. disebutkan Jadi dikasih dalam kurung Injil. terjemahannya ya, terjemahannya Alkitab. Tetapi di sini dalam kurung Injil. Ya, kalau kamu baca Arabnya, ya, kalau kamu baca Arabnya juga ditulis kitab, bukan Injil. Ya, kitab itu kan artinya buku. Nah, makanya jadi apa yang di dalam kurung itu sebetulnya sudah ditafsirkan. Jadi tafsir sudah masuk mungkin begitu. Makanya Anda baca dulu apa yang dikatakan Bu Sofi itu ada datanya semua, nggak asal-asal. Begitu saja, Kak Ica. Itu Terima kasih. Itu ya, oke, terserah. Ya, kamu mau menanggapi apa, Lapo? Ya, sudah nggak ada, itu aja tadi saya. Sudah nggak ada saya. Enggak, itu tadi kamu kayaknya ada sedikit berkeinginan untuk berbicara. Coba apa yang ingin kamu tanggapi gitu dari ayat itu? Kalau misalkan kamu tahu, kamu harus jelaskan. Kalau kamu nggak tahu, Oh, itu merujuk. silakan. Jadi itu kan penjelasannya mengenai Nabi Isa. Ya otomatis nggak perlu tafsir lagi. Itu sudah jelas bahwa itu Injil gitu. Tafsirnya itu yang tadi yang di bawahnya itu, ya itu baru tafsir. Menurut Quran atau iman Islam Bapak, Isa ini waktu berusia 40 hari masih nenen, belum punya gigi, membawa kitab, betul? Ya nggak? Saya nggak tahu ya. Bawa buku. Yang jelas itu gini. Kalau untuk nama Ishak, Enggak, Bapak Isa, tahu nggak di dalam Quran Ishak, surat itu nama orang Yahudi. usia Isa berapa? Justru yang saya mau tanyakan tuh, Yesus itu nama orang Yahudi atau bukan? Pak, jangan ke Yesus dulu, saya tanya dulu satu-satu. Saya mau Apa itu? Anda merekonstruksi pola pikir Anda nih. Saya tanya dulu. Quran Maryam, ya surah 19 ayat 30 yang dibacakan tadi. Isa Ya. membawa buku. Ini Isa umurnya berapa? Bapak tahu nggak di dalam tafsir? Bapak baca tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, dan tafsir Ibn Katsir nggak? Enggak, itu ada di layar itu tafsirnya apa, coba di bawahnya. Mana tafsirnya? Itu usianya 40 hari Pak, masih nenen pada payudara Maria. Belum punya gigi. Pertanyaan saya, ada nggak orang sehat dan orang waras yang percaya ada bayi berusia 40 hari belum punya gigi, masih nenen, membawa kitab waktu lahir? Itu kan, nah itu dia masih kecil tuh sudah bisa bicara. Nabi Isa. Pak, aduh Masya Allah. Kalau dia bisa bicara Ah. waktu kecil dan bawa kitab, nggak mungkin orang Yahudi mau menyalibkan dia, Pak. Itu Nah namanya itu miracle. dijelaskan. Kalau Pak, itu lain kalau lagi tuh Isa- kronologinya. Gimana sih? Sekarang saya tanya, kalau ada bayi bisa ngomong, usia 40 hari belum punya gigi, lalu bawa sebuah kitab, dia mengaku Begini. dirinya nabi, itu seluruh dunia gempar nggak, seluruh Yerusalem? Gini, pada saat ini saya jelaskan. Disembah Ya. itu disembah Bu Sofi. Disembah bayinya, Pada Pak. saat wahyu turun, itu juga Al-Quran dikatakan kitab, padahal belum dalam bentuk kitab. Pak, begini loh, Pak. Enggak, Oh, enggak, Pak. Sama yang dengan itu. diomongin Injil. Sama dengan Surah itu. 5. Bapak jangan Jadi saat salah itu dulu. Pak, surah Al-Maidah ayat 110. Isa itu diajari penulis hikmah Taurat dan Injil di dalam kandungan Maryam. kecil, kenapa Pertanyaan kecil saya- suaranya? Surah Al-Maidah, surah 5 ayat 110. Isa diajari menulis hikmah Taurat dan Injil di dalam kandungan Maryam. Pertanyaan saya, bolpennya masuknya lewat mana, Pak? Ya bukan diajarkan begitu kan? Itu diajarkan seperti Bapak harfiah. nggak baca surah 5 ayat 110? Saya bacain ya. Ya coba bacain. Aduh, ini gimana sih Tapi- kalian? tapi Kok Bu jadi gua Sofi, yang baca Bu Quran ya? Sofi, Kalian nggak pernah baca Bu Quran? Sofi, Hah? Bu Sofi, ini juga menjadi pertanyaan ya. Katanya Quran menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Tetapi Quran itu sendiri nggak bisa berdiri sendiri. Tanpa hadis, Iya. tanpa tafsir, tanpa istimewa ulama. Aneh ya? Tanpa Itu. Aku Ya, heran itu loh. Itu kan ucapan Harusnya Tuhan, kalau bukan Quran ucapan itu sudah manusia. menyempurnakan, apalagi surah apa atau Ubay ya? Yang ayat 1 itu. Begini Yang Pak. mengatakan Surah Hud ayat surah 1, Hud surah 11 1 itu tidak ada dari Allah yang maha teliti, maha sempurna. Seharusnya Quran ini tidak ada pertanyaan. Tapi kalau dibandingkan kemarin itu di Al-Hayat, rupanya ayat Quran setengah PB pun nggak nyampe. oh iya enggak Al-Quran nyampe. itu menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Ya apa yang disemburnakan? Yang diturunkan kepada Yahudi dan Coba Nasrani. sekarang. Enggak, Apa jangan yang Yang disempurnakan? Kristen ini siapa gitu? Coba dulu. Ini gini. Bisa bayi Kalau saya kamu tadi. ibaratnya mengatakan disempurnakan, ini di sini disempurnakan jadi begini, ini di sini disempurnakan jadi begini. Ini nggak ada nol besar, nggak ada yang Pak disempurnakan. Erben, sebentar Pak. Apanya? Layar Mau minta apa gitu? Ditunjukkan Isa masih menetek pada payudara Maryam, betul Pak Sapani? Coba ini tali takum dong. Apa itu Ica ditunjukkan? Isa masih yang ada nenen data nih itu. Pak. Itu kalau ada bayi masih nenen berusia 40 hari, Bapak baca tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Ibn Katsir. Saya rekomendasi Ini juga tafsir. Ibnu Katsir ini ya. Ibnu Katsir Ya, yang Ibnu Anda Katsir, pilih. Bapak baca. Usianya masih Ibnu Katsir. 40 hari, Pak.
Saya bacakan ya, kalau Bu Sofi yang baca nanti pada tersinggung ini. Ia melepaskan payudara ibunya dan memalingkan mukanya ke arah kiri seraya Kak, saya berkata. baca. Nauf al-Bakali mengatakan bahwa setelah mereka mengucapkan kata-kata tuduhan yang tidak senonoh terhadap ibunya, ini Maryam dituduh berzina. Karena di dalam Quranmu itu tidak mengenal Yusuf, Pak. Kalau di dalam Alkitab kami ada Yusuf, jadi Maryam nggak pernah dituduh berzina, ya. Pada saat itu Isa sedang menetek pada payudara ibunya. Di dalam tafsir Ibn Katsir payudara sebelah kanan. Maka ia melepaskan payudara ibunya dan memalingkan mukanya ke arah kiri seraya berkata, ini masih bayi nih, Pak. Sesungguhnya aku ini hamba Allah dan dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Waduh, langsung disembah nih Pak bayi Isa, langsung bikin heboh satu Yerusalem, Pak. Nggak ada yang sembah Isa. Siapa yang sembah Isa? Dia bayi bisa ngomong bawa kitab kok. Ya Coba memang. surah 5 ayat 110. Pak, tunjukin surah Apa salahnya ayat kalau 110. Nabi, namanya juga Nabi, Rasul. Enggak ada yang sembah Isa Nggak. bagaimana? Saya bacain Nggak ada Bapak yang Yesus berani ya. sama dia, Pak. Tuhan Yesus disembah waktu lahir, Pak. Saya bacain Bapak nih. Tuhan Yesus disembah waktu lahir. Saya bacain Bapak Matius 2. Nggak perlu ngomong, nggak perlu bayi, Pak. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur. Ini tangan kanan raja ya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka, ini baca Bapak terus ya, Matius 2 ayat 1 sampai 12 ya, saya kasih referensinya. Dan ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu, maksudnya bayi Yesus bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi waktu bayi Yesus itu sudah disujud sembah Pak oleh raja-raja dari timur. Pertanyaan saya, itu di surah Maryam ayat 30, bayi Isa itu bawa kitab waktu baby dan bisa ngomong belum punya gigi. Meme, aku bayi kitab, aku dijadikan nabi. Itu apa enggak heboh Pak seluruh Yerusalem saya tanya. Lalu pertanyaan saya, sama satu pertanyaan lagi Bu Sofi. Satu pertanyaan lagi, kenapa Maryam nggak dirajam waktu hamil? Dia kan nggak punya suami. Hukum Israel jelas kalau dia itu seorang pezina pasti dirajam. yang banyak saya kasih ke kita Pak Islam ini. Ya, Dia kan yang lain dulu, sembunyi. fokus dulu di sini. Kristen. Tapi sudah saya bukakan ya. Oke, Surat ya, Al-Maidah 110. Silakan. Nabi Isa itu membela lihat itu, mamanya, Allah ibunya. berkata, ingatlah Isa ketika aku mengajarkan menulis kepadamu hikmah, Taurat, dan Injil. Anda baca tafsir. Ini diajar waktu di dalam kandungan Maryam. Pertanyaan Ya, saya, itu. ketika Isa diajar menulis, bolpennya masuknya lewat mana Pak? Bolpen. Kenapa pakai bolpen? They Dia kan believe that Jesus ditanamkan Christ, gitu, when he was a ditanamkan di baby, kepalanya, di hatinya. in the cradle Jadi dia lahir itu sudah bisa, 40 days. sudah mampu. And they believe this baby Jesus had a book called Injil, called the Bible. Nih orang Amerikanya aku kasih tahu, mereka ketawa katanya. It was Nggak bisa, memangnya jadi nggak bisa gitu, nggak bisa seperti itu. It was written in their books. Katakan, Mbak. Ibu Sofi salah, Bu Sofi, Bu Sofi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan katanya. Ingatlah ketika aku mengajarkan, It's a fake. aku Ya, mengajarkan Islam is menulis deception. kepadamu. Dibangun di atas dasar penipuan teman-teman ya. Juga Itu nggak butuh kertas sama bolpen, butuh center juga di dalam kan pasti gelap. Masukin ke dalam juga. ilmu itu ditanamkan di dirinya Nabi Isa. Bisa nulis kan nggak bisa cahaya. Enggak, ini masalahnya di mana gitu? Batu aja Kita bisa diajar ngelariin menulis. baju kok. Itu Batu kan aja bisa ngelariin baju, mereka percaya. Ya, Ya itu gimana caranya Isa berarti belajar bukan baca nulis di dalam kandungan? Menulis. Pertanyaannya itu. Bukan. Menulis dan membaca waktu di dalam kandungan Maryam. Urgensinya Pertanyaan saya, bisa baca nulis di dalam perut buat apa? Ya untuk Urgensinya untuk diajarin menulis membaca di dalam perut buat apa? Terus kertasnya Bu Sofi bukan hanya Untuk- pulpennya Bu Sofi. Kertasnya apa Bu? untuk- Pakai musap-musap, pelepah Untuk kurma, meyakinkan. atau papirus, Bukan. atau kulit kayu. Arti ayat. Hewan apa Bu dibikin itu? Nyatanya Itu bukan Isa nggak tafsir. nulis apa-apa. Ini arti dari ayat tersebut yang jadi bacakan. kalau sudah tahu nggak nulis apa-apa, kenapa pakai pulpen, pakai Tapi artinya itu ditanamkan di dirinya. Bukan berarti seperti di sekolah. Ditanamkan. Berarti kau lebih Ya. cerdas daripada Allah yang ngomong itu. Ditanamkan di Betul. diri. Berarti kau lebih Orang cerdas. itu jauh lebih cerdas daripada Allah sama Udah kau lah jadi Allah. Muhammad. Ya, kan diajarkan menulis. Mereka Ya, lebih ya. cerdas Ya, buat ngelesnya ditanamkan itu ilmu kepada dia, kepada dirinya gitu. atau Sama orang seperti- Amerika ya. Do you believe that a baby in Mary's womb can read and write? Kalau mau disamakan dengan sekarang ya sama aja. Kalau ada manusia yang mengaku Tuhan, Can read pasti nggak, and pasti nggak write. ketawa. A book.
Wow. Yesus bukan cuma ngaku Pak, dia buktikan. Dia buktikan dengan action lebih banyak daripada ngomong Pak. Buktikan action Nih, orang cuma 3 Amerika tahun sama kok loh, dia. lihat kalian. Oh cuma 3 tahun Yesus bisa menggunakan banyak hal. Buktinya buku kami lebih lengkap daripada cerita Yesus, lebih banyak daripada cerita Quran. Yang parah adalah 27 tahun, 23 tahun. Ayo. Apa isinya? Pastor. Kenapa? Si Muhammad Kenapa 4 Bu tahun Sofi? dalam kandungan Aminah sampai besar masih nggak bisa baca tulis. Nah, terus masalahnya gimana? Kan manusia biasa. Loh iya, berarti Yesus bukan manusia biasa dong. Orang dia bisa baca bukan. tulis waktu di dalam kandungan. Nabi Itu kan 4 tahun dalam keinginan kandungan orang-orang Aminah, Israel itu, sampai gede nggak bisa baca tulis. keinginan orang-orang Israel itu Mesias Bukan, yang pertanyaan bagaimana, saya, yang Pak. hebat, yang Nabi makanya dalam kandungan diberi Aminah kelebihan 4 kepada Nabi tahun, Isa minum air ketuban, supaya keluar beriman. sampai dewasa nggak Di bisa mana baca kamu tulis, baca masih itu? goblok, nabimu. Maksudnya Di mana gimana kamu gitu? baca itu? Kamu noise, minta tolong ya. Yang salah itu ekspektasi muslim tentang Tuhan. Mereka menginginkan Tuhan itu maha segalanya, harus begini, harus begitu. Jadi mereka itu ngatur Tuhan itu harus seperti apa, sesuai dengan pemikiran mereka. Itulah kesalahan kalian yang berekspektasi Tuhan itu harus begini, harus begitu. Sementara Tuhan, kalau memang seperti itu, harusnya dunia ini jauh lebih baik. Salah. Tapi Tuhan kan nggak pernah ikut campur. Apa yang terjadi di dunia ini terjadi. Saat mujizat datang hanya dapat dialami beberapa orang. Itu sudah diatur. Jadi ekspektasi kalian itu Makanya yang ada ketinggian. pengadilan di hari akhir. Orang yang Pengadilan sudah ada di awal zaman kalau di Kristen kan udah jelas. sudah ada tadi di Bukan Wahyu di 20. akhir. Coba baca Wahyu 20 ayat 12. Itu pengadilan akhir zaman itu buat mengadili untuk memisahkan. Itu Beda. diatur di awal. Pisahkan, Pak. Beda. Jadi Firdaus nanti akan dibangkitkan, mendapatkan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kalian yang masuk neraka jahanam ini dibangkitkan untuk kebinasaan kekal. Udah jelas. Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa penghakiman Allah itu bukan nanti, tapi sudah. Penghakiman Allah itu sudah dijatuhkan atas dunia ini. Makanya Yesus berkata begini, Pak. Aku turun dari surga, aku datang dari surga supaya kamu mempunyai hidup dan hidup dalam segala kepenuhannya. Kenapa? Karena di mata Tuhan kita semua sudah mati. Banget. Bukti kalau penghakiman itu sudah dari awal adalah anak bayi itu sudah ada yang noise. cacat. Yang ngomong ini noise, bro. Bagusin dulu itu. Ribut. Iya, kita ini sudah ada di dalam kutuk dosa Adam, manusia yang pertama. Makanya di dalam hadismu dikatakan Adam itu bertengkar sama Musa. Musa berkata, bukankah engkau Adam, bapak kami yang membuat kami dibuang dari jannah, katanya gitu. Ya, kenapa? Ya. Kita ini sudah ada di dalam dunia yang sudah kena akibat kutuk dosa Adam gitu loh. Kok kalian nggak paham-paham sih itu? Bingung saya. Itu sudah rencana Tuhan. Sudah skenario semua itu. Skenarionya Tuhan Itu. melibatkan setan. Karena Tuhan memang mau menciptakan manusia, bukan cuma menciptakan Adam. Ya. Terus siapa yang Iya, nih. begini, terus siapa yang mau menghuni bumi, siapa itu? Rencana Tuhan itu bukan rencana kecelakaan, rencana Tuhan adalah rencana kebaikan kan? Di Artinya Alkitab Adam itu apa sih, seperti Pak? itu. Arti nama Adam itu, siapa yang memberi nama Adam sih, Pak? Yang memberi nama Adam itu siapa? Ya, Yang memberi nama Adam siapa? saya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Arti nama Adam apa, Pak? Nggak tahu. Allah tahu nggak Pak? Allah tahu nggak Pak? Gue cukur bulu ketek saya kalau muslim ada yang tahu. Nggak penting. Enggak, Allah tahu nggak? Apa itu? Allah Dia tahu nggak yang dia nama ciptakan Adam? itu. Nggak, begini saja lah. Tahu nggak? Arti nama itu penting, Mbak. Di mana-mana arti nama penting, apalagi di Yahudi dan Iya. Israel. Arti nama itu sangat penting. Tahu nggak? Oke, penting ya. Tahu nggak? Terus, Allah? Kalian makanya itu Yahya arti itu Allah? Arti nama Adam. Apa itu arti Allah dalam original teksnya Kristen? nggak ada Original Allah teksnya gitu. nggak ada kata Allah, Ada nggak? adanya El atau Elohim Nggak dalam ada perjanjian Allah. lama Nah, dan terus kenapa di Theos Indonesia dalam pakai Allah? perjanjian baru. Karena kita di Iya, Indonesia. karena itu L, Pak. Nah, sekarang apa artinya Tuhan Allah? Apa artinya? Orang Arab juga di situ pakainya Allah kalau di orang Arab. Semua Ya, nama memang di Arab dari dulu pakai nama Allah sebagai nama Tuhan. Sekarang Allah Kata siapa? dalam Orang Indonesia orang apa? Di sana itu Orang Mandean Allah, tapi nama Allahnya itu Hairobi, bukan Allah SWT, tapi Allah juga. Allahnya mereka namanya Hairobi, bukan nama. Gimana dong? Mandean duluan mana Mandean sama Islam? Duluan Mandean mah udah jauh sebelum Islam ada. Iya, sama. nama Allah Yahudi dari dulu ya, Kenapa tidak dia pernah berubah, Allahnya nggak pernah namanya jadi Allah Al-Rabbi? SWT. Iya, Bukan pada Allah zaman namanya. Nabi Musa Tolong satu-satu pakai dong. bahasanya Musa, YHWH. Ya, aku belum ngomong Ustaz. Bukan. Sekarang Allah, Aku dari tadi sini Allah. tunggu Oke, baik, giliranku nggak baik. dapat Pertama dapat kita kasih makanya dulu. tiktokan di sini. Oh ya, oke. Ya, oke. aku ngomong dulu ya. Saya turun saja dulu. Saya mau tanya penasihat ini dari mana, Muslim atau Kristen ya? Paribanmu aku Mau Pariban mau enggak juga banyak di sini Pariban, makanya saya tanya dulu. Kristen saya. Oh ya udah. Jadi gini, aku ngasih masukan aja buat apologet kita ini sama. Nggak usah jadi guru BB, masuk aja ke materi. Bukan, aku capek. Nggak usah jadi guru menerangkannya. BB. Bukan Langsung guru aja apa BP. mau aku sampaikan.
Terangkan kalian dari awal, mulai dari. Udah diterangkan dari tadi, kau yang nggak dengar. Bukan, biar biar jangan capek. Yang masuk pun masukannya yang mau naik room ya, yang benar-benar tak pingin tahu gitu loh. Ini kalau hanya untuk berdebat ngotot-ngototan kayak siapa ini yang tadi ibu itu, capek kupingku dengarnya. Di bawah juga capek, di room juga capek, nggak dapat ilmu. Gitu loh. Scroll. Dan sabar. Siapa yang udah dapat ilmu di bawah? Tunjuk tangan. Nggak perlu dijawab itu, Bu. Mana bisa diskusi ideal dengan para polemikus? Maksudnya gini, siapa yang dapat ilmu di bawah? Artinya gini loh, nggak bisa kita Bapak diskusi tidak bisa ideal dengan berbicara para atas nama banyak polemikus. orang. Yang kita butuhkan itu doakanlah kami supaya sabar. Jangan sampai keluar singanya sama macannya nanti mau gitu. Itu aja. Kalau sama mereka ini mana bisa lagi diskusi ideal. Yang dibutuhkan adalah kesabaran. Jadi kalau dibilang datanglah bertanya yang bagus, mana bisa lagi orang mereka udah nggak bagus. Mereka juga bertentangan, itu nggak akan nyambung. Nah, disitulah kesabaran kita diuji. Bagaimana kita bisa memberitahukannya itu dengan penuh kasih. Seperti itu, Iban. Ya, Iban ya? Oke, makasih banyak, Iban. Ya, silakan teman-teman. Ya, saya mau nanya lagi nih. Waktu Yesus disalib, Kristen sudah ada atau belum? Sudah. Ya iyalah. Murid Yesus itu kan Kristen. Dengerin, kenapa Kristen sudah ada? Karena Kristen itu artinya pengikut jalan lurus, pengikut Yesus Kristus. Pengikut Yesus sudah ada 12 muridnya, 70 muridnya, 500 muridnya, plus orang-orang percaya yang melihat ajaran dan mukjizat Yesus. Itulah murid-murid Yesus, itulah Kristen. Tapi kalau istilah Kristen belum ada di zaman Yesus disalib, istilahnya ya. Tapi orang-orang Kristennya sudah ada, istilahnya yang belum ada. Markus 9:41 Pak Erben. Kapan awal mulanya? Markus 9:41. Kalau kata Kristen itu baru ada di Kisah Rasul di Antioquia. Tetapi itu sebuah sebutan dari orang-orang lokal terhadap komunitas orang yang mengabdi dan pengikut jalan lurus Yesus Kristus. Antioquia di mana itu, Pak? Ya cari aja di Google, di peta. Kita cari petanya ya, saya tunjukkan. Antioquia. Nah, biar langsung puas, bro. Peta Antioquia zaman Perjanjian Baru. Biar kita tunjukin petanya. Mana ini peta Antioquia? Kota ini sudah ada abad ke-4 sebelum Masehi. Harus saya cari petanya ya. Mudah-mudahan ketok. Antioquia. Tuh, mana ini? Oh, nggak muncul petanya. Oh, di Alkitab kayaknya ada ini. Tar, dari peta Alkitab aja deh. Antioquia. Ini Antioquia. Itu di daerah Galatia, Antioquia, Virginia. Di Asia ini, Asia. Sekarang daerah apa ini ya? Ini nih Antioquia. Ini lumayan jauh dari Israel. Turki kalau nggak salah. Dia Turki ya? Berarti belum Turki kan, dulu masih. Ini Antioquia. Ini Yerusalem. Jadi kekristenan itu Kristen orang-orangnya sudah ada di Yerusalem. Mereka pergi memberitakan Injil. Ini Antioquia. Antioquia ada 2. Antioquia ini. Antioquia. Apakah yang ini atau yang ini? Antioquia. Nih, Antioquia ini juga ada Antioquia. Kok bisa ada 2? Nanti dicek dulu. Jadi mereka dari sini pergi ke sini kan. Terus orang-orang yang ada di Antioquia itu mengatakan bahwa pengikut Yesus itu orang Kristen. Dari situlah istilah Kristen itu muncul di sini di Antioquia. Oke. Ini daerah Turki nih, Kolose, Laodikia, Sardis, Tiatira, Pergamus, Troas, itu daerah Turki. Jadi dulu Turki itu daerah Kristen. Cuma di zaman Utsman ya, Ottoman. Di sini terjadi perang. Diperangilah gereja. Sisanya hanya 2 sekarang gereja. 1 Hagia Sophia. Yang lain sudah Innalillahi. Berarti sebelumnya itu belum disebut Kristen. Artinya belum ada. Parah lo bro, udah dijelasin dari tadi. Jaka Sembung kok golok Kristen bukan sebutan yang dipilih oleh kita semua dulu, Pak. Ya, disebut apa itu? Jadi bukan kita yang minta, kita kumpul terus, ayo kita sebut diri kita Kristen, itu tidak ada. Pengikut Kristus, Pak. Baca di Markus 9 ayat 41. Itu sudah Yesus ada. yang ngomong. Ya, itu Yesus yang ngomong, Pak.
Ya iyalah, kalau udah disebut ya udah ada loh. Maksud saya sebelum Antioquia itu sudah ada gitu. Waktu Yesus masih mengajar. Baca aja di Markus. Bukannya Yesus mengajarkan Taurat? Ada Ini belum? Arah ini. banyak yang diajarkan Tuhan Yesus. Sabar sama dalam manusia. menghadapi. Itu. Sabar. Kasihlah musuhmu. Bisa Esther. Berdoalah buat orang Bisa yang Esther. menghaniaya Bisa kamu. Esther. Yesus di bait Allah itu mengajarkan apa itu yang saya mau tahu. Kalau di gereja kita kan sabar dalam susah dukamu, sabar Tuhan menyertaimu. Tapi kalau di sini sabar. Saya nggak menghujat, nggak menghina, cuma bertanya. Sabar. Yesus di bait Allah, Yerusalem, begitu. Sabar. mengajarkan apa gitu? Sabar. Banyak Parah, Pak. bro. Yang diajarkan Yesus itu Injil. Apa itu Injil? Oh, bukan Taurat. Berita keselamatan yang pasti di dalam dan hanya melalui Yesus. Itulah Injil. Maksud saya materinya apa gitu? Ya materinya Injil. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah terang dunia. Akulah gembala yang baik. Itu yang diajarin Yesus. Tetapi Yesus juga mengajarkan hukum Taurat. Ya, apa itu buktinya? saya. Yesus di bait Allah membacakan kitab-kitab. Contoh ketika Yesus pergi ke bait Allah, dikatakan Ya. dibaca Yesaya. Mulai hari ini gelaplah firman Tuhan ini. Apa yang dibaca Yesus? Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia menyertai aku. Jadi Itu ada di situ. mengajarkan Taurat dan Injil, begitu kan? Ya, Yesus mengajarkan kitab perjanjian lama dan juga mengajarkan Injil. Tapi bukan kitab Injil ya. Injil dengan kitab Injil berbeda. Injil itu Saya nggak bilang berbicara kitab, tentang Yesus saya nggak bilang sebagai kitab, saya kebenaran bilang dan hidup. mengajarkan Kitab Taurat dan Injil. Injil itu baru tulisan para rasul tentang Injil itu. Nah itu mengerti. Seperti itulah Al-Quran sebetulnya. Maksudnya Lu mana ada Quran gak ada hubungan dengan orang Kristen. Maksudnya kata-katanya. Beda. Kitab, Tahu Pak, itu. kitab. Emang kamu tadi bisa udah kitab. bilang kitab adalah buku. Sekarang kamu nggak buku lagi, berubah. Jauh banget Pak. Berubah. Penulisannya aja jauh beda. Cara penulisan Alkitab dan Quran aja caranya jauh berbeda. Tadi kamu Quran bilang itu kitab sampai itu buku. didiktekan. Bisa diberi kitab. Kitab itu Injil. Kalau Quran itu Buku. didiktekan katanya. Kita didiktekan. Sekarang berubah. Yesus kan selalu berkata ada tertulis, ada tertulis. Nah, itu maksudnya apa? Iya, itu tertulis dari zaman dulu, dari zaman Musa. Itu adalah Itu kan diilhamkan. dalam Musa perjanjian yang menulis, lama. bukan didiktekan sama Jibril. Nggak didiktekan. Nggak ada yang didikte. Berarti nih. Itu Tidak didiktekan. Tauratnya itu didiktekan kepada muridnya. Gini Iya, Pak. sorry teman-teman, gini loh, kalau mau menjelaskan satu orang aja supaya ini 1, 2, 3 menjelaskan, nanti dia bingung gitu loh. Wajar dia bertanya lagi karena semua ngejelasin gitu loh. Biar satu, nanti kalau ada yang mau nambahi silakan ditambahin gitu supaya jelas. Dia juga nggak bingung gitu loh. Bisa ya? Oke, thank you. Ya, jadi tadi kan mengajarkan Taurat dan Injil. Kan gitu kan ya? Perben. Kan udah kita ngomong Betul. tadi. Ya mempertegas saja. Nah, terus seperti yang ada di kitab saudara, Paulus itu kan menganiaya murid-murid pengikut Taurat. Sedangkan Yesus mengajarkan Taurat. Itu kalau pandangan Bapak gimana? Coba Bapak ulangi lagi. kerajaan sorga, Pak. Yang mengajarkan Taurat itu orang-orang Farisi. Iya, Bapak Yesus ngarang. itu mengabarkan Injil Loh, kerajaan katanya sorga. tadi Bapak Yesus baca dong. mengajarkan Taurat dan Injil. Enggak. Yesus itu mengajarkan Injil kerajaan sorga yang dikatakan itu berita tentang kerajaan. Bapak tahu nggak Euangelion? Euangelion itu adalah kabar baik tentang datangnya sebuah kerajaan baru yang menggunakan hukum yang baru. Itu arti kata Euangelion, Pak. Datangnya sebuah kerajaan baru. Makanya berkali-kali kalau Bapak baca, hendak aku umpamakan seperti apakah kerajaan Allah itu? Yesus berkata, kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah. Itu yang diberitakan kerajaan sorga, Pak. Yang kembali berotoritas di bumi. Kalau Taurat itu udah diajarin orang Israel zaman Musa, Pak. Belum diajarin lagi. Ya. Maaf, Dia boleh sudah saya mengajarkan ikut Taurat, masuk? dia bukan Kecil suaranya. orang Farisi. Ya, maaf, boleh saya ikut masuk ya? Ya, Islam. Jelas Ini- ke situ, Pak. Konsen aja, Bapak. Siapa Ya. yang mau nanya atau mau apa ini? Ini saya berpendapat saja. Saya Wawan ya dari Jepara. Mohon maaf. Wawan. Ya, Wawan Jepara. Bapak Kristen Muslim, Pak. Saya Muslim, Mbak. Saya Muslim. Tapi mungkin saya dari luar itu semua ya. Saya Muslim, tapi dalam mempelajari tentang Islam, Kristen dan lain sebagainya, ini hanya sekedar wawasan saja ya buat saya. Saya sendiri terutama ini mengingatkan saya bahwa Muhammad yang kita anut sebagai nabi junjungan kita itu sebenarnya penganut Injil taat. Ya ini untuk ungkapan Bapak yang Muslim tadi ya. Sebenarnya Muhammad itu adalah orang
nabi yang mengamalkan Injil secara taat. Nah, adapun dia kesini, semakin kesininya, kemudian dikatakan Muslim, itu adalah untuk pengikut-pengikut setelahnya, para sahabatnya itu membukukan, kemudian diberi identitas Islam. Begitu juga ke belakangnya. Kenapa dikatakan Kristen? Karena orang-orang yang menulisannya itu memberi label dia Kristen, kan begitu. Di dalam Quran sendiri dinyatakan bahwa tidak dikatakan beriman apabila dia tidak mengimani kitab-kitab sebelumnya, kan gitu. Jadi kita berpikir, saya sebagai Muslim ini berpikir lebih luas lagi ya. Kalau saya berpikir Islam sebagai agama Islam, saya Islam, tapi mungkin agama saya tidak Islam. Saya Islam secara luas, karena dari Adam sampai sekarang itu agamanya adalah keselamatan, yang di komunitas kami lebih dikatakan dengan Islam. Tapi dari Adam sampai sekarang semuanya adalah selamat dan cinta kasih. Karena kasihnya itulah kami menyebutnya sebagai Islam. Tapi kalau saya hanya berkutat di dalam agama Islam, agama A, B, C, D, F, G, maka saya akan membenarkan kelompok agama saya sendiri. Nah, perdebatan seperti ini kita akan mempertahankan kebenaran kita masing-masing. Cobalah kita berpikir lebih ke atas lagi, bahwa Allah itu yang tidak tersebut namanya, atau Roh Kudus, atau yang Maha tidak tersebut namanya dalam Al-Ikhlas itu, tidak bisa, bahkan dengan kalimat pun tidak bisa disamakan. Itu adalah cinta kasih. Bentuknya itu adalah cinta kasih semua. Jadi kalau kita mengurai ini, tidak akan ada titik temu. Itu deh, mohon maaf. Pak Wawan, saya mau tanya. Sorry, bentar Bu. Saya mau ini sedikit. Pak Wawan, kalau kita mau berdiskusi, ibaratnya seperti Pak Wawan. Pak Wawan benar apa yang Pak Wawan bilang. Ini tidak ada ujungnya. Yang ibaratkan gini, kalau Pak Wawan berpikiran itu tidak ada ujungnya, Pak Wawan itu salah. Kenapa? Saya katakan begitu salah. Karena kan di sini kan ini sosial media, Pak ya. Saya sudah katakan bahwa banyak di sini yang minim tentang tentang pengajaran keimanan. Nah, apa yang keluar dari mulut kita tentang kebenaran firman Tuhan itu tidak akan sia-sia, Pak Wawan. Nah, ibaratkan seperti ini, Pak Wawan. Ibaratkan di sini kita itu berdiskusi itu bukan mencari siapa yang ini, enggak, tetapi di sini kita memberikan pengajaran bahwa yang tidak mengerti nih tentang kekristenan seperti apa. Nah, jadi kita bisa tahu, oh ternyata kekristenan ini seperti ini. Kenapa kita bicara diskusi dua arah? Supaya kita tahu nih, oh ternyata Islam itu Al-Qur'an itu seperti ini gitu. Karena apa, Pak Wawan? Di dalam tuh Allah itu tidak membawa agama, tetapi dia membawakan keselamatan seperti itu. Jadi karena banyak sekali ini, kalau misalkan Pak Wawan bicara ini di salah satu tempat, misalkan tempat ibadah ada diskusi, itu mungkin, tetapi ini sosial media. Disinilah kita itu bisa memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang minim tentang pengajaran keimanan seperti itu, Pak Wawan. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu tidak akan sia-sia, karena itu adalah kebenaran gitu. Jadi karena kebanyakan gini, Pak Wawan, saya masuk Kristen tuh begini, saya masuk Islam tuh begini, kenapa ini Tuhan? Nah, itulah yang dinamakan minim tentang pengetahuan keimanan. Nah, inilah salah satu tempat kita untuk berdiskusi, di mana kita itu bisa tahu nih tentang, oh ternyata begini. Tidak akan ada yang sia-sia, Pak Wawan. Tidak ada yang sia-sia yang seperti Pak Wawan. Ini nggak ada ujungnya, pasti ada ujungnya, Pak Wawan. Saya yakin dan percaya pasti ada ujungnya. Karena saya minta maaf untuk itu ya. Jadi gini, Mbak, untuk pengetahuan tentang agama masing-masing, dari Islam, dari Kristen, itu memang perlu penjabaran orang yang lebih paham di bidangnya ya. Artinya yang memang Kristen ya Kristen, yang Islam. Tapi pada ujungnya nanti kita akan menemukan satu titik temu bahwa keesaan Tuhan atau kuasa Tuhan ini, atau yang maksudnya itu adalah bentuk welas asihnya atau kasihnya di bumi ini. Jadi menebarkan kasih. Jadi Pak Wawan, saya boleh tanya Pak, biar nggak berpanjang-panjang. Mungkin maksudnya belajar Islam kepada orang Islam gitu. Sebentar Pak. Kristen kepada pendeta. Gitu. Sebentar Pak. Nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Saya mau tanya satu kepada Pak Wawan. Pak Wawan itu kan sepertinya memberi pengarahan kepada kami tadi. Tetapi saya menggarisbawahi kata Bapak, Muhammad itu sangat taat pada Injil. Dari pernyataan Bapak itu, saya ada pertanyaan yang mendasar, Pak. Pertanyaan yang mendasar saya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad mengetahui isi Injil? Kalau dia tidak mengetahuinya, bahkan sangat mustahil dia bisa melaksanakannya. Padanya. Sekarang kalau memang Muhammad mengetahui isi Injil, atau Allah pun mengetahui isi Injil, coba kasih ke kami buktinya. Jadi gini, Mbak, ya, saya hanya merunut ke sejarah ya. Sebelum Nabi Muhammad itu mendapat wahyu, dia mendapatkan istri Khadijah, dan dia ada istri yang namanya Sofia juga. Itu adalah orang-orang di luar Islam. Islam kan hanya sebutan setelah dia mendapat kenabian itu sendiri, dan itu pun Muhammad tidak memproklamirkan bahwa saya sebagai orang agama Islam. Dia tidak pernah memproklamirkan seperti itu. Tapi apa yang ia lakukan? Muhammad adalah punya julukan orang yang terpercaya, yaitu Al-Amin.
artinya Al-Amin, dia adalah orang yang taat, orang yang benar, orang yang tertib. Nah, sebelum agama Islam ini ada, agama sebelumnya kan Kristen ya, Nasrani atau apalah itu. Pasti Muhammad itu adalah seorang yang taat dengan agama sebelum yang ia bawa. Jadi gini Pak, kita tidak bisa memastikan sesuatu tanpa bukti. Khadijah juga taat Injil, kita juga pengen tahu. Apakah Khadijah tahu Injil? Apakah Waroka tahu Injil? Itu juga kita pengen tahu. Lalu Injilnya seperti apa? Itu menjadi bukti kepada kita bahwa benar-benar dia taat Injil. Dia tahu Injil, taat nanti lagi. Itu tahu dulu. Taat berikutnya. Mungkin apa isi Injil yang diikutin Muhammad itu, yang diikutin Khadijah, yang diikutin Warokah itu? Oke, jadi gini ya, mungkin kita untuk menyaksikan, untuk kita bersaksi bahwa Muhammad adalah, saya tidak menyaksikan karena itu sudah ribuan tahun yang lalu, itu pertama. Yang kedua, salah satu yang menjadi referensi saya berpikir ke sana adalah buktinya bahwa Khadijah itu dia tidak, saat Nabi Muhammad itu bersama Khadijah, dia tidak berpoligami, karena poligami itu hanya ada di ajaran Islam, dan di ajaran sebelumnya pasti diajarkan untuk berpoligami. Itu salah satu analisis dari bukti yang ada gitu. Untuk itu ya gimana? Pak, ateis juga tidak berpoligami, Pak. Tapi apakah Injil isinya tidak berpoligami? Itu kan kita harus tanya dulu. Dari mana Khadijah dapat tidak berpoligami, karena dia taat atau karena dia memang cinta sama Muhammad makanya dia nggak mau berpoligami? Kan banyak alasan. Sekarang bukti Muhammad memang tahu isi Injil, dia taat pada Injil. Apa Pak? Oh gitu ya. Logika saya sederhana Mbak ya. Logika saya sangat sederhana sekali. Ajaran sebelum ajaran Islam itu adalah, sebelumnya kan pastinya ada Nasrani dan lain sebagainya kan. Nah pasti itulah yang dianut Muhammad. Nah kemudian gini Pak, kami sebagai orang Kristen yang memegang Injil tidak percaya Nasrani itu. Bu Esther, saya minta maaf. Bu, Pak Wawan, tadi Pak Wawan menyatakan sebelum agama Islam itu ada, sudah ada agama Nasrani ya? Iya. Tetap, oke. Katanya di situ Bapak mengakui ya? Itu Bapak mengakui ya? Saya mengakui, ada. Oke, baik. Berarti Bapak mengakui sebelum agama Kristen, agama Islam itu sudah ada agama Nasrani. Nah, dan banyak lagi agama-agama yang lain sebenarnya gitu. Dan saya sebagai orang yang bertauhid, artinya saya mempercayai itu semua gitu. Saya tidak menolak, tidak memilih, tidak ini. Itu adalah proses gitu loh, Pak. Jadi tidak masalah semua. Silakan. Begini Pak, kami orang Kristen. Baca, saya pamit dulu. Terima kasih ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, selamat siang semua. Oke. Ya, Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam. Pak Wawan, kami tidak percaya orang Nasrani itu orang Kristen, Pak. Kami nggak tahu Injilnya mereka modelnya kayak apa. Tetapi menurut saya sebelum kita buat statement Muhammad itu menaati Injil, kita harus tahu persis dulu apakah Injil itu isinya seperti apa yang dilakukan Muhammad. Salah satunya adalah Injil itu menjelaskan kepada kita bahwa keselamatan satu-satunya hanya di dalam Yesus Kristus. Percaya Yesus datang ke dunia ini, dia yang adalah Allah, firman Allah, datang ke dunia ini mengambil rupa manusia, lalu dia berkorban mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga untuk mengalahkan maut. Itulah Injil itu, Pak. Apakah Muhammad percaya itu? Kalau dia nggak percaya, bagaimana Bapak mengatakan dia taat? Gini Mbak ya, saya percaya itu kok Mbak. Saya secara pribadi Muhammad, Pak, percayakah Muhammad Yesus mati bangkit pada hari ketiga? Ini ya, untuk kesaksiannya Muhammad ini kan hanya sebuah cerita, dan saya tidak ikut di zamannya kan gitu. Tapi yang jelas dari kalimat-kalimat itu saya sangat mempercayai, karena ketika saya membaca dengan roh itu, itu dalam menghidupkan saya itu maknawiyah gitu loh. Saya mengimani semua. Saya ulang lagi Pak. Kayaknya Bapak belum dapat yang saya maksud. Percayakah Muhammad Yesus itu datang ke dunia sebagai manusia, lalu mati disalib, bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut? Percaya nggak Muhammad akan itu? Ini ya, Mbak, saya garis bawahi tentang dengan pertanyaannya itu di Muhammad percaya atau tidak, oke? Iya. Oke. Saya urai sebentar ya. Yang saya sampaikan dari awal itu adalah uraian saya tentang membaca literatur seorang Muhammad. Masalah Muhammad percaya atau tidak, saya tidak tahu. Ya, tapi yang jelas dari semua sejarah-sejarah baik dari itu Kristen atau Islam, ini saya sangat mempercayainya, saya sangat mengimani. Karena dalam kitab Quran saya sendiri mengatakan bahwa tidak dikatakan beriman jika kita tidak mengimani kitab-kitab sebelumnya.
Nah, Injilnya beda apa sama yang dipegang sekarang sama orang Kristen? Kenapa, Mbak? Injilnya itu beda atau sama dengan Injil yang dipegang saat ini sama orang Kristen? Ini ya, untuk secara detail seperti itu, memang saya belum tahu. Cuman secara garis besar bahwa saya punya keyakinan bahwa seorang Muhammad pasti melakukan hal-hal, pasti melakukan ibadah. Jangan keyakinan ditanyakan karena dia nggak tahu Injil yang mana juga. Ya, Gini. Percuma juga Kalau diskusi sebaiknya ada datanya, Pak. Kalau hanya keyakinan itu nggak bisa diukur. Kalau keyakinan ini tuh nanti kita diskusi modal bibir. Tapi ini kan diskusi harus berbasis data. Jadi dasarnya Bapak itu mengatakan di mana? Oke, mungkin ini ya, mungkin saya lebih ke rasa ya. Artinya sejarah ini ternyata kalau sudah rasa ini udah susah, nggak bisa diskusi. Kalau gitu, saya minta maaf. Rasa ini merasakan perasaanmu. Saya kasih tahu Pak Wawan, Anisa 157 membuktikan Muhammad tidak mempercayai Injil. Anisa 157. Salah satunya. Bisa sebentar ya. Ya, silakan Pak. Biasanya orang itu mengikuti agama bapaknya, Pak Wawan ya. Iya, betul, saya sepakat. Nah, ketika orang bertanya kepada Muhammad yang Bapak sebutkan tadi, di mana ke bapakku? Jawabnya beliau ini, Pak. Silakan. Baca, Pak. Maaf, kurang jelas ini. Nama bapaknya siapa? Di mana, Pak? Bapaknya, Pak? Iya. Coba Mister bisa baca ini? Dia di dalam neraka. Coba dibacakan Pak, saya enggak. Bahwa seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Beliau menjawab, dia di dalam neraka. Udah cukup itu aja lah, nggak perlu bawa-bawa. Udah ya? Jadi, oke. Silakan Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Maaf, saya ulang lagi, ini lagi. Coba Mas tolong dibacakan saja, saya tidak kelihatan ini masalahnya. Oke, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dari Anas, adalah seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, di mana ke bapakku? Beliau menjawab, dia di dalam neraka. Ketika laki-laki tersebut beranjak pergi, maka beliau memanggilnya seraya berkata, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Jadi teman-teman, semoga kita dicerdaskan melalui video ini, diteguhkan, dikuatkan, dan membentengi diri, karena ada banyak para penyesat, banyak para tukang keliru, tukang klaim. Jadi kita harus tahu mana yang harus kita ikuti. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.